Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi di program eh, yang berkaitan dengan ekonomi politik dan pembangunan. Kita akan memperbincangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ekonomi politik dan yang berkaitan dengan pembangunan. Kali ini, saudara-saudara sekalian, kita akan memperbincangkan topik kemiskinan. Sebelum kita membedah kemiskinan ini secara lebih detail, kita akan memberi pengantar mengenai kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan dalam sejarahnya tidak terlepas dari kehidupan manusia. Adanya manusia juga berkaitan dengan adanya kemiskinan. Sehingga wajar jika ada yang beranggapan bahwa selama manusia ada, maka kemiskinan itu akan tetap ada. Pendapat ini bisa diterima oleh banyak kalangan, tetapi ada juga yang tidak menerimanya, bahwa kemiskinan itu adalah patologi sosial atau penyakit sosial. Karena dia patologi sosial atau penyakit sosial atau penyimpangan sosial, maka dia perlu diobati, perlu dicarikan solusi, sehingga kemiskinan itu tidak menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat. Terlepas dari dua perbedaan, yang memandang kemiskinan itu sebagai sesuatu yang bersifat alami, ada yang bersifat struktural, bahwa sesungguhnya realitas kemiskinan itu masih ada di sekitar kita, masih terjadi di sekitar kita. Sehingga ini menjadi satu topik atau pembicaraan yang perlu untuk diperbincangkan, menjadi satu kajian diskursus yang akan selalu tetap menarik untuk dibahas sampai kapanpun. Nah, saudara-saudara sekalian, mengenai topik kemiskinan ini kita akan membahas dulu apa itu yang dimaksud dengan kemiskinan menurut para ahli. Para ahli atau para lembaga-lembaga di dunia yang berkompeten membicarakan mengenai kemiskinan memang belum ada semacam kesepakatan tunggal di antara mereka mengenai tafsir atau pengertian atau konsep kemiskinan itu. Jadi masing-masing lembaga, masing-masing negara, masing-masing ahli memiliki semacam tafsir tersendiri, semacam konsep tersendiri mengenai kemiskinan. Bank Dunia misalnya membuat semacam pengertian kemiskinan itu dengan kondisi di mana masyarakat atau manusia itu tidak memiliki pendapatan $1 per harinya. Jadi itu dulu, tetapi sekarang sudah mulai meningkat menjadi $2 per harinya. Kalau misalnya dihitung kemiskinan itu adalah warga atau orang yang memiliki pendapatan kurang dari $2, kalau $1 itu misalnya dibulatkan menjadi 15.000, maka pendapatan per harinya itu adalah 30.000. Bila dikalikan dengan 30 hari, maka warga yang pendapatannya kurang dari 900 rupiah, maksud saya per bulannya, itu masuk kategori miskin. Kalau dihitung $1 per hari, maka kira-kira warga miskin itu adalah warga yang pendapatannya kurang dari 450 rupiah per bulan. Nah, jika ukuran kemiskinan itu diukur misalnya adalah dari kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang itu banyak dianut oleh beberapa negara seperti di Indonesia, yang membedakan antara kebutuhan pokok warga yang tinggal di kota dan warga yang tinggal di desa. Misalnya kebutuhan pokok warga yang di kota itu kalau tidak salah itu sebesar 53 komponen, sedangkan kebutuhan pokok warga yang tinggal di desa itu sekitar 47 komponen. Nah,
saudara-saudara sekalian, kalau misalnya ukuran kemiskinan itu dibuat lebih lebih luas lagi pengertiannya, di mana yang dimaksud dengan miskin itu adalah warga atau manusia atau orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, maka angka kemiskinan itu akan semakin tinggi. Artinya apa? Warga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan secara mandiri itu adalah warga miskin, maka jumlah orang miskin di seluruh dunia dan di Indonesia ini tentu saja akan semakin lebih besar jumlahnya. Nah, saudara-saudara, dari beberapa pengertian itu, kemudian para ahli menarik kemiskinan itu dalam dua kategori. Kategori pertama adalah miskin absolut. Miskin absolut itu adalah orang miskin yang memang seperti tadi itu disebutkan. Misalnya kalau menggunakan ukuran PBB itu adalah orang yang memang tidak memiliki pendapatan, orang yang pendapatannya kurang dari $2 per hari, atau kira-kira pendapatan per bulannya kalau dikonversi ke rupiah itu kurang dari Rp900.000 per bulan. Itu absolut namanya. Artinya dari hitung-hitungan secara normal bahwa uang 900 atau uang yang kurang dari 900.000 itu adalah uang yang tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari orang tersebut. Nah, ini pada kategori miskin yang pertama yang disebut dengan miskin absolut. Nah, yang kedua adalah miskin yang relatif. Miskin relatif itu adalah orang yang sebetulnya tidak berada di bawah garis kemiskinan, dia pendapatannya kalau dihitung dari pendapatan itu sesungguhnya di atas $2 per hari. Tetapi dia sangat rentan terhadap kemiskinan. Artinya apa? Ada situasi yang membuat dia kemudian bisa menjadi miskin. Misalnya karena pendapatannya itu lebih dari $2 per hari, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menabung, untuk membiayai asuransi diri dan keluarganya, maka pada saat dia di PHK misalnya, dia kemudian menjadi miskin. Artinya dia tidak memiliki pendapatan lagi, dan karena dia tidak memiliki pendapatan, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu adalah contoh miskin yang relatif. Nah, ada lagi miskin relatif ini adalah model namanya Sadikin. Ini adalah akronim yang digunakan untuk memudahkan pengertian saja, tidak dengan maksud misalnya bermakna peyoratif. Sadikin itu adalah kepanjangan dari sakit sedikit menjadi miskin. Jadi orang yang memiliki pendapatan di atas $2 per hari, tetapi pada saat dia sakit, karena pendapatannya $2 per hari itu tidak bisa misalnya membayar asuransi kesehatan, maka uang yang dimiliki selama ini atau dari gaji yang diperolehnya itu kemudian digunakan untuk membiayai pengobatannya. Nah, maka karena digunakan untuk biaya pengobatan, maka uangnya kemudian menjadi habis. Atau orang yang memiliki aset seperti rumah misalnya, seperti kendaraan, seperti tanah, kebun, dan lain sebagainya. Tapi pada saat dia sakit, maka tanah, rumah, dan kebun yang dimilikinya itu kemudian dijual untuk membiayai pengobatannya, maka kemudian dia tidak memiliki lagi kebun atau tidak memiliki lagi aset yang produktif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dia kemudian menjadi miskin. Jadi miskin itu kalau dihitung dengan dua kategori ini, miskin absolut dan miskin relatif, seperti yang saya singgung tadi, maka jumlah orang miskin itu akan semakin banyak, akan lebih banyak lagi jumlahnya, dan tentu saja akan meningkat. Begitu. Nah, itu kategori atau jenis miskin. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat kemiskinan itu bisa terjadi.
Pertama adalah kemiskinan, namanya kemiskinan natural. Kemiskinan yang bersifat alamiah. Kemiskinan yang bersifat alamiah ini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam. Faktor alam. Jadi kemiskinan itu adalah disebabkan oleh faktor alam, seperti misalnya kemiskinan yang warga miskin yang disebabkan oleh karena terjadi bencana alam, seperti banjir bandang, kemudian letusan gunung, gempa, tsunami, atau bencana lain lagi yang misalnya itu menyebabkan seluruh harta yang dimiliki maupun aset yang dimiliki oleh orang itu menjadi hilang dan kemudian dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor natural atau faktor alam. Nah, faktor natural ini, kemiskinan natural ini juga bisa disebabkan karena misalnya faktor bawaan sejak lahir. Orang yang lahir dalam kondisi tidak sempurna atau cacat, itu bisa jadi orang yang memang lahir dalam kondisi miskin. Kenapa? Karena ketika dia cacat, tidak sempurna, apakah itu cacat mental maupun cacat fisik, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dia tidak bisa bekerja, dia tidak memiliki skill, dia tidak memiliki kemampuan. Meskipun ada pengecualian-pengecualian di mana orang yang memang memiliki keterbatasan fisik itu dapat mampu hidup secara mandiri. Tetapi tidak banyak. Secara umum, orang yang lahir dalam kondisi cacat misalnya itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Itu faktor penyebab kemiskinan yang pertama. Nah, faktor penyebab kemiskinan yang kedua adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya, oleh faktor kultur, di mana orang menjadi miskin misalnya karena satu, ada budaya malas, ada budaya tidak mau bekerja, ada budaya tidak disiplin, sehingga kemudian apa yang dikerjakan atau usahanya menjadi gagal. Karena usaha dan pekerjaannya gagal, maka dia tidak bisa memiliki pendapatan, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kemiskinan seperti ini adalah kemiskinan kultural namanya, kemiskinan yang disebutkan oleh budaya. Nah, faktor budaya memang dalam beberapa kasus contoh di masyarakat tertentu itu ada masyarakat yang memang miskin karena faktor budaya. Ada faktor lain selain faktor apa namanya malas, kemudian tidak disiplin dan seterusnya. Ada faktor apa namanya menerima terhadap takdir yang disebut dengan fatalisme. Dia percaya, dia yakin bahwa kemiskinan itu adalah takdir gitu, sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga bekerja keras atau tidak bekerja keras, disiplin atau tidak disiplin, malas atau rajin, toh akhirnya kemudian menjadi sama saja, tetap akan menjadi miskin. Jadi ada faktor ini yang ada di masyarakat tertentu yang menyebabkan kemiskinan. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yakni berupa ketidakadilan. Adanya perlakuan tidak adil oleh rezim, pemerintah, oleh negara, terhadap satu masyarakat, oleh satu komunitas, oleh satu wilayah, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Misalnya daerah-daerah yang tidak disentuh oleh program-program pembangunan, maka terjadilah kemiskinan di daerah tersebut. Di mana daerah-daerah tersebut misalnya tidak diafirmasi dengan pembangunan, misalnya industrialisasi, fasilitas yang dibangun oleh pemerintah, maka senantiasa masyarakatnya berada di dalam situasi miskin. Nah, masyarakat untuk keluar dari situasi miskin itu juga sangat sulit. Kenapa? Karena misalnya akses terhadap pendidikan tidak tersedia, maka orang bisa tidak meningkat sumber dayanya, sehingga kehidupan kemiskinannya itu menjadi turun-temurun. Tidak ada proses untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ini adalah kemiskinan struktural yang diciptakan oleh kebijakan
oleh ketentuan atau program yang tidak menyentuh masyarakat di daerah tertentu. Nah, contoh lain dari kemiskinan struktural ini adalah adanya sentralisasi dari program-program pembangunan. Jadi masyarakat yang tidak tersentuh, misalnya masyarakat yang berada pada wilayah terpencil, terjauh, terdalam, dan seterusnya itu berada dalam kondisi miskin. Nah, kemiskinan mereka itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktural, faktor kebijakan, faktor program yang terlalu sentralistis, yang hanya membangun misalnya di perkotaan atau membangun di wilayah-wilayah tertentu. Pembangunan yang tidak merata, tidak menyentuh kepada level terbawah dari masyarakat. Salah satu pembangunan yang sudah mulai misalnya di Indonesia itu terlihat kebijakan desentralisasinya itu dimulai pada saat pembangunan dulu namanya Inpres. Di zaman Orde Baru itu ada Inpres. SD misalnya, SD Inpres. SD yang memang itu merupakan afirmasi dari program pemerintah untuk dibangun di daerah-daerah terpencil. Kemudian di era reformasi misalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu membuat program namanya PNPM. PNPM itu ada PNPM perkotaan, ada PNPM pedesaan. Nah, PNPM pedesaan ini adalah salah satu bentuk desentralisasi program pembangunan, di mana program pembangunan itu menyentuh pada level terbawah dari masyarakat, yaitu desa. Nah, pemerintahan Presiden Jokowi juga melakukan desentralisasi pembangunan, misalnya dengan dana desa. Jadi, program pembangunan, misalnya dalam jumlah miliaran kepada setiap desa itu dimaksudkan untuk melakukan program pembangunan yang menyentuh sampai level terbawah dari kehidupan masyarakat kita, yaitu masyarakat desa, untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya adalah pendekatan struktural, karena dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu pemerintah desa pada level terbawah. Nah, mestinya orientasi dari dana desa itu betul-betul untuk mengentaskan kemiskinan, dan kinerja serta kerjanya itu terukur. Setiap tahun dari dana 1 miliar misalnya berapa orang miskin yang bisa dientaskan gitu, yang kemudian bisa berdaya, dan bahkan pada tahun kedua dia sudah bisa memberdayakan orang miskin yang lain. Itu adalah tahapan-tahapan yang memang perlu dilakukan sehingga kemiskinan yang bersifat struktural ini semakin bisa dikurangi di dalam satu masyarakat atau di dalam satu negara. Ini adalah gambaran mengenai situasi miskin yang memang kalau kita bisa lihat di grafis ini itu memang sangat kompleks. Kemiskinan itu erat kaitannya dengan misalnya produksi yang rendah, kinerja yang rendah, kesehatan yang rendah, status gizi yang rendah, konsumsi yang rendah, sarana prasarana yang rendah, juga tidak memiliki tabungan, tidak memiliki modal, produksi rendah, pengetahuan rendah, dan seterusnya. Itu adalah gambaran menunjukkan satu masyarakat atau satu individu di dalam masyarakat atau di dalam satu negara itu kemudian bisa menjadi miskin. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, sesungguhnya saudara-saudara, bentuk-bentuk kemiskinan itu tidak perlu saya ulangi lagi. Nah, terakhir adalah upaya untuk keluar dari kemiskinan. Pertama ada namanya charity strategi. Charity strategi ini adalah upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak baik itu pemerintah maupun non-pemerintah yang melakukan kegiatan pemberdayaan, kegiatan yang berupa amal, kegiatan untuk membantu orang lain, namanya charity. Charity ini kira-kira adalah kegiatan beramal. Nah, kalau masyarakat atau kelompok atau individu yang melakukan kegiatan ini ada namanya kegiatan amal. Kalau perusahaan namanya CSR, Corporate Social Responsibility, atau program kepedulian lingkungan sosial. Baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN atau BUMD. Tetapi kalau pemerintah melakukan program ini namanya program dana hibah atau dana sosial. Nah, apa yang kemudian diberikan?
yang diberikan adalah beragam bentuk yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dari warga miskin gitu. Apakah berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, berupa biaya pendidikan, berupa biaya untuk berobat atau kesehatan, atau bahkan kemudian kebutuhan untuk tempat tinggal. Jadi kira-kira elemennya ada 5. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Ada 6. Itu yang kemudian dipenuhi oleh pemerintah yang disebut dengan dana hibah. Kalau dilakukan oleh perusahaan swasta BUMN maupun BUMD itu namanya CSR atau kepedulian sosial atau corporate social responsibility. Nah, kalau dikerjakan oleh individu-individu di masyarakat itu namanya amal, charity strategi. Mengapa charity strategi ini penting, saudara-saudara? Karena memang ada kelompok di dalam masyarakat itu yang memang kondisinya betul-betul sangat membutuhkan yang namanya amal. Dia tidak bisa lagi didekati dengan pendekatan yang lain untuk dientaskan kemiskinan. Mereka tidak bisa lagi diberi pelatihan. Karena misalnya seperti situasi usianya sudah sangat tua gitu, sudah renta begitu. Ya tidak bisa dilatih. Mau dilatih apa? Wong sudah situasinya sudah sangat lemah gitu. Maka kemudian seluruh kebutuhan hidup warga begini ini harus dipenuhi sebagai warga negara karena mereka adalah warga negara yang dilindungi oleh negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar gitu. Nah, saudara-saudara, nah itu adalah upaya pertama untuk mengentaskan kemiskinan, namanya charity strategi. Nah, yang kedua adalah namanya institutional building. Institutional building ini adalah sama dengan program pemberdayaan, yakni menguatkan institusi-institusi yang ada di dalam masyarakat maupun institusi-institusi yang ada di negara. Misalnya dengan adanya berbagai kemajuan dan dinamika sosial, maka kemudian lembaga-lembaga yang ada di negara itu perlu diperkuat kewenangannya sehingga kemudian mampu mengafirmasi program-program yang ada di masyarakat. Misalnya dulu belum ada namanya PNPM. Maka kemudian untuk mengentaskan kemiskinan di desa dibuatlah program yang namanya PNPM dengan segala pengurusnya dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Itu institutional building yang dibuat oleh negara. Ada juga institutional building yang modelnya institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang sudah ada di masyarakat. Misalnya apa? Koperasi, Karang Taruna, PKK, kumpulan, pengajian, kelompok arisan, dan seterusnya, kelompok tani, kelompok nelayan, dan seterusnya itu perlu dikuatkan, baik kapasitas, skill, maupun misalnya dalam segi permodalan, sehingga mereka mampu, paling tidak, anggotanya mampu dientaskan kemiskinannya jika ada anggotanya yang masih miskin. Dan jika anggota institusi-institusi yang ada di masyarakat itu telah masuk ke dalam kategori tidak miskin, maka perlu melebar keluar ke masyarakat lingkungannya, sehingga masyarakat lingkungannya itu tidak lagi menjadi miskin, bahkan kemudian masyarakatnya menjadi berdaya. Nah, yang terakhir ini adalah development of justice. Development of justice ini adalah pembangunan berkeadilan. Pembangunan berkeadilan itu yang seperti disinggung tadi, pembangunan yang tidak hanya tersentralisasi di kota-kota besar, di pusat-pusat pemerintah, tapi sampai ke level terbawah dari masyarakat, yaitu level desa. Bahkan jika ada level dari bawah desa itu misalnya dusun atau apa namanya kampung, maka perlu sampai ke level kampung itu. Baik itu pembangunan yang sifatnya industrialisasi, pembangunan fasilitas dan sarana-sarana yang dimiliki oleh pemerintah, maupun fasilitas dan sarana pelayanan seperti misalnya pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan pendidikan, sehingga dimanapun satu masyarakat tinggal, maka pelayanan tetap ada di masyarakat tersebut, baik itu berupa layanan kesehatan maupun layanan pendidikan. Itu namanya development of justice. Nah, jadi dalam masyarakat memang sepertinya tidak harus
semacam sama begitu ya dalam satu masyarakat. Misalnya masyarakat yang sudah maju secara ekonomi itu bila dia sudah bisa berkembang dengan industrialisasi masyarakatnya, maka tidak perlu lagi didorong program-programnya oleh pemerintah, tetapi program-program yang bisa jadi mengafirmasi program-program pemerintah misalnya yang ada di pelosok, yang ada di desa. Itu adalah program-program afirmasi. Meskipun asalnya adalah ada asas kesetaraan misalnya di dalam pembangunan. Seperti misalnya kalau kita baca buku atau teorinya John Rawls itu soal Theory of Justice itu di mana asas pertama itu adalah asas kemerdekaan atau kebebasan. Kemudian yang kedua adalah asas kesetaraan. Tetapi ada situasi tertentu di masyarakat di mana memang masyarakat itu secara alamiahnya memang tidak setara, maka perlu adanya namanya keberpihakan atau disebut dengan afirmasi. Nah, bagi daerah-daerah, bagi masyarakat-masyarakat yang memang dia tidak memiliki kesetaraan dengan masyarakat lain, maka perlu masuknya afirmasi. Nah, afirmasi itu perlu didorong oleh pemerintah, termasuk oleh para wakil rakyat yang mewakili daerah pemilihan tersebut, mampu mengafirmasi program-program pembangunan di daerah tersebut, sehingga terjadi percepatan untuk menuju kesetaraan dari masyarakat yang tertinggal ini kepada masyarakat yang terlebih dahulu telah maju dari masyarakat yang tertinggal tersebut. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saudara-saudara, berkaitan dengan kemiskinan. Nah, saya ingin menyampaikan kuis yang bisa saudara baca di bagian belakang ini, dan silakan kemukakan pendapat saudara berkaitan dengan kuis ini adalah dengan menuliskan nama saudara dan pendapat saudara di bawah nama saudara. Nah, apa upaya atau pendekatan yang perlu dilakukan di desa saudara dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di desa saudara? Jadi saudara bisa mengemukakan satu gagasan yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di desa saudara, khususnya di desa saudara, tidak di desa yang lain. Nah, silakan tulis nama saudara di kolom chat komentar ini dan tuliskan komentar saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.